Kenalkan, nama saya Christian Marangkonda dengan NIM 23024014 dari kelas 5 TI 1. Saat ini saya akan menjelaskan tentang tahapan pengambilan keputusan. Pertama, masuk pada pendahuluan, yaitu pengambilan keputusan adalah proses sistematis yang dilakukan individu atau organisasi untuk memilih tindakan atau solusi terbaik dari beberapa alternatif. Proses ini sangat penting bagi keberlangsungan organisasi karena keputusan yang baik meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan daya saing. Dalam materi ini kita akan membahas tiga fase utama pengambilan keputusan, yaitu intelligence atau identifikasi dan pemahaman masalah, desain pengembangan atau pengembangan model alternatif, dan choice, evaluasi, dan pemilihan solusi. Musik yang pertama, intelligence phase atau gambaran umum. Fase intelligence bertujuan menemukan dan mendefinisikan masalah yang menghadapi organisasi. Kegiatan utama pada fase ini meliputi pengamatan gejala, pengumpulan data, investigasi awal untuk memahami ruang lingkup perubahan atau kegagalan, serta perumusan pernyataan masalah yang jelas. Penting untuk membedakan antara gejala indikator yang muncul dan akar masalah. Tindakan hanya mengobati gejala dapat menyebabkan masalah muncul kembali. Hasil dari fase ini biasanya berupa pernyataan masalah formal yang menjelaskan tujuan, batasan, dan indikator keberhasilan dari pemecahan masalah. Berikut langkah-langkah identifikasi masalah. Identifikasi masalah dimulai dengan pemantauan indikator kinerja atau KPI dan analisis tren. Penurunan produktivitas, kenaikan biaya atau feedback pelangganan menjadi pemicu awal. Langkah praktis termasuk yang pertama, mengumpulkan data relevan, kuantitatif dan kualitatif, mendokumentasikan gejala dan konteksnya, melakukan analisis akar masalah, merumuskan pernyataan masalah yang spesifik, terukur, dan dapat diuji. Teknik seperti wawancara, observasi lapangan, survei, dan analisis log sistem sering digunakan untuk memperkuat bukti bahwa masalah benar-benar ada. Berikut kepemilikan masalah dan akuntabilitas. Menentukan pemilik masalah atau problem owner adalah kunci sukses implementasi solusi. Pemilik bertanggung jawab mengordinasi investigasi, menentukan sumber daya, dan mendorong eksekusi tindakan korektif. Kerangka kerja seperti RACI, responsible, accountable, consulted, dan internet. Membantu menetapkan siapa yang bertanggung jawab dan siapa yang dikonsultasikan. Tanpa kepemilikan yang jelas, proyek keputusan sering mengalami penundaan, penurunan kualitas, atau bahkan tidak terrealisasi. Oleh karena itu, selain penunjukan, harus ada dukungan wewenang dan waktu yang memadai untuk pemilik masalah. Berikut keterbatasan data dan ketidakpastian. Data yang digunakan untuk mengidentifikasi dan memodelkan masalah sering menghadapi keterbatasan. Tidak tersedia, mahal untuk dikumpulkan, tidak lengkap, atau tidak akurat. Beberapa data bersifat kualitatif dan sulit diukur. Selain itu, asumsi bahwa masa depan akan menyerupai masa lalu tidak selalu valid. Perubahan lingkungan seperti ekonomi, regulasi, dan teknologi menambah ketidakpastian. Strategi mitigasi meliputi validasi sumber data, triangulasi menggunakan banyak sumber, evaluation dari ahli, penggunaan kisaran nilai dan analisis skenario untuk mengurangi variabilitas. Dokumentasikan asumsi secara eksplisit sehingga pengguna model memahami batas keandalan hasil. Desain phase akan menghasilkan dan menguji alternatif. Fase desain fokus pada penciptaan alternatif tindakan yang mungkin untuk menyelesaikan masalah yang telah didefinisikan. Tahapan meliputi brainstorming, pengumpulan ide dari pemangku kepentingan, dan penyusunan alternatif yang realistis. Setiap alternatif harus dipresentasikan sebagai rencana tindakan yang jelas, langkah-langkah, sumber daya, estimasi biaya, dan risiko. Proses seleksi awal atau screening dilakukan untuk mengeliminasi opsi yang tidak feasible, dilanjutkan dengan pemodelan dan simulasi untuk alternatif yang menjanjikan. Berikut choice phase atau evaluasi, sensitivitas, dan implementasi.
Fase choice adalah tempat alternatif dibandingkan yang dipilih. Evaluasi menggunakan kriteria yang telah ditetapkan, kemudian dilakukan sensitivitas untuk mengetahui sejauh mana hasil bergantung pada asumsi atau parameter kunci. Jika solusi terbukti rentan terhadap perubahan kecil pada parameter, pilih opsi yang lebih robust atau siapkan rencana mitigasi. Setelah pilihan dibuat, rencanakan implementasi, jadwal, anggaran, penanggung-jawaban, metrik pemantauan atau KPI, dan mekanisme review untuk menilai efektivitas setelah dijalankan. Berikut metode pencarian solusi, taktik terbaik, dan kesimpulan. Pencarian solusi memanfaatkan berbagai metode. Teknik analitik untuk masalah yang terstruktur, algoritma, dan heuristik untuk ruang solusi besar, dan pendekatan trial and error untuk masalah eksperimental. Heuristik aturan praktis sering dipakai bila waktu atau data terbatas. Best practice meliputi dokumentasi asumsi, validasi model dengan data historis, keterlibatan pemangku kepentingan sejak awal, penggunaan analisis sensitivitas, dan perencanaan implementasi dan realistis. Sebagai penutup, pengambilan keputusan yang baik bergantung pada kombinasi analisis teknik, pemahaman konseptual, dan kepemimpinan organisasi. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan dan terima kasih.